7 Raja Dewa di menara di sebelah mereka menatap dengan mata terbelalak ke arah pagoda Feng Shui yang bergetar. Terobosan, Su Hua tertawa. Ini kehendak Raja Dewa. Qin Zheng juga tertawa. Fluktuasi hanya bisa terjadi ketika wasiat menembus Raja Dewa. Tang Wang juga tersenyum. Haha, Luo Feng ini benar-benar tidak mengecewakanku. Yuan Wang tertawa. Saya harus menambahkan orang lain di generasi saya, hahaha. Raja Han tertawa. Kehendak itu menembus tingkat Raja Dewa, dan Yin dan Yang hanya bisa dengan patuh bergabung dengannya. Zhou Wang tertawa. Saya telah hidup untuk waktu yang lama, dan saya telah melihat banyak jenius. Dewa sejati abadi tidak sedikit orang yang dekat dengan kehendak Raja Dewa, tetapi mereka yang secara langsung memiliki kehendak Raja Dewa, tetapi hanya 10 jari. Xia Wang menghela nafas dengan emosi. Luo Feng dianggap sebagai jenius pertama dari benua asal. Su Hua berkomentar. Sekitar 300 tahun kemudian, Luo Feng perlahan membuka matanya, kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Yin dan Yang Immortality Ki akhirnya berhasil digabungkan. Luo Feng menjentikkan jarinya dengan ringan, dan semua lampu yang tergantung di sekitar dinding menyala. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Luo Feng. Untuk sesaat, kepala Luo Feng berdengung. Jadi ini adalah 9 teknik rahasia penempaan. Luo Feng tidak bisa tidak kagum. Luo Feng, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Suara Su Hua terdengar pada saat ini, selama kamu diberi waktu, kamu pasti salah satu dari generasiku. Yang Mulia Raja Dewa telah memenangkan hadiahnya. Luo Feng berkata dengan cepat dan rendah hati. Aku benar-benar ingin menemukanmu dan merayakannya. Su Hua bercanda. Hanya saja kamu masih memiliki metode rahasia untuk dipelajari, dan aku tidak ingin kamu melepaskan kesempatan ini. Luo Feng harus melakukan yang terbaik. Luo Feng berkata dengan hormat. Teknik rahasia ini, jika tidak ada yang lain, adalah teknik rahasia terakhir yang bisa diberikan oleh ras manusiaku padamu. Di benua asal, mungkin tidak ada teknik rahasia yang bisa keluar di sisi kanan, teknik primordial, dan 9 teknik rahasia penempaan. Su Hua berkata, selanjutnya, terserah padamu. Luo Feng mengerti, kata Luo Feng. Kemudian, pintu air di ruangan tempat Luo Feng berada bergemuruh terbuka. Luo Feng melihat ke sisi pintu dan hanya melihat pemandangan kabur, tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah Luo Feng melaporkan kepada Su Xin bahwa dia aman, dia tidak terlalu memikirkannya, dan berjalan dengan kakinya. Sisi lain dari pintu juga merupakan sebuah ruangan. Perbedaan dari ruangan di depan adalah terdapat 3 gulungan gambar pada ketiga dinding di ruangan ini. Luo Feng berjalan ke dinding di sebelahnya dan melihat dengan hati-hati. Ledakan, gerbang perlahan jatuh lagi, dengan suara keras, mengejutkan Luo Feng, yang terobsesi mempelajari gulungan gambar. Luo Feng melihat ke arah gerbang, dan melihat bahwa gerbang yang perlahan-lahan jatuh itu sepertinya memiliki beberapa pola. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah gulungan gambar. 4 gulungan gambar. Luo Feng sedikit mengangguk, menunggu gerbang itu jatuh sepenuhnya. Ledakan, gerbang itu jatuh dengan keras ke lantai, dan pada saat ini, ruang di sekitarnya benar-benar berubah. Ruang aslinya menghilang, digantikan oleh langit berbintang. Di langit berbintang, 4 gulungan gambar dengan lembut berputar di sekitar Luo Feng. Wah, salah satu gulungan benar-benar berjalan keluar dari naga panjang yang berliku dan berputar dengan sayap di punggungnya. Ia memiliki tubuh yang kuat dan cakar yang kuat. Ia menatap Luo Feng dan menghembuskan asap putih dari lubang hidungnya. Namaku, Kesengsaraan Yinglong, kata naga panjang yang berkelok-kelok. Naga terkuat dalam mitologi Yinglong. Luo Feng mengangguk ringan. Yinglong memang naga terkuat, tapi sayangnya tidak ada naga yang bisa mencapai nama Yinglong. Yinglong Zi menatap Luo Feng, cakar naganya memegang jarinya, dan menunjuk ke 4 gulungan di sebelahnya. Bahkan jika ini bisa disebut teknik rahasia yang paling luar biasa dari keluarga naga, tetapi hanya kepadatan kekuatan suci saja. Teknik rahasia paling luar biasa klan naga kepadatan kekuatan ilahi kultivasi tunggal. Luo Feng terkejut bahwa teknik rahasia klan naga yang paling luar biasa telah benar-benar mengalir ke dalam klan manusia, dan itu masih merupakan satu tingkat kultivasi kekuatan supernatural. Ada pepatah di benua asal, jangan takut dengan teknik rahasia tingkat rendah, hanya takut bahwa teknik rahasia tidak cukup baik.
Hanya dengan berkultivasi dalam satu arah dapat memungkinkan untuk berkultivasi secara ekstrim. Jika teknik rahasia memiliki serangan jiwa dan serangan kehendak, itu berarti teknik rahasia ini tidak dapat menyerang jiwa atau menyerang kehendak. Benar-benar tidak banyak teknik rahasia untuk kepadatan Divine Power. Luo Feng tertawa. Tuanku, Kaisar Naga, kesengsaraan Yinglong, diciptakan oleh tuanku. Awalnya teknik rahasia yang cocok untuk budidaya ras naga. Bahkan jika umat manusia memenangkan volume teknik rahasia ini, mereka tidak akan bisa untuk berhasil mengolahnya. Kata kesengsaraan Yinglong, kata-kata yang bergemuruh mengguncang kekosongan. Saya menyarankan Anda untuk mengembalikan teknik rahasia ke keluarga naga, agar tidak menyia-nyiakan teknik rahasia seperti itu. Benua asli, jika saya tidak cocok untuk mengolah teknik rahasia kepadatan kekuatan ilahi, maka tidak ada yang cocok. Luo Feng tersenyum, nadanya penuh percaya diri. Yah, nadanya tidak kecil. Yinglongzi memandang Luo Feng dengan penuh minat, lalu dia menunjuk ke salah satu gulungan, dan gulungan itu segera berhenti berputar. Ini adalah jilid pertama, kesengsaraan Yinglong, tidak perlu dikutip, karena masing-masing dari 4 jilid teknik rahasia ini cukup untuk menjatuhkan Raja Dewa di alam penyesalan. Yinglongzi memandang Luo Feng, tidak perlu melaluinya. Terlebih lagi, selama Anda selesai berlatih 3 pola rahasia pertama di volume pertama, Anda akan dikenali oleh kesengsaraan Yinglong. Apakah hanya 3 paragraf? Luo Feng tertawa, nadanya santai. Ini 3 paragraf ini, Raja Manusia Anda Qin Zheng tidak akan pernah berhasil. Yinglongzi mendengus dingin. Luo Feng tidak berbicara omong kosong, dia langsung duduk bersila dan mulai berlatih. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yinglongzi mendengus kepulan asap putih dari hidungnya. Terkunci. Pada awal latihan, kepala Luo Feng benar-benar terbelah, dan Yinglongzi mendengus menghina. Namun, kepala yang retak itu langsung utuh, yang membuat Yinglongzi Jie sedikit bingung. Dalam 3 hari berikutnya, meskipun tubuh Luo Feng berderak, tidak ada retakan di sembarang tempat. Manusia ini, tampaknya kekuatan ilahi adalah tingkat yang lebih tinggi dari lapisan ketiga. Yinglongzi Ji mengangguk. Pada saat ini, di Guanlou, saya tidak tahu kapan, sebuah meja perjamuan ditempatkan. Su Hua menuangkan segelas anggur untuk Qin Zheng. Luo Feng ini, hal terakhir yang aku khawatirkan adalah mengolah kesengsaraan Yinglong. 100.000 kali tingkat gen kehidupan, belum pernah terjadi sebelumnya, ini saja sudah cukup bagi saya untuk memperhatikannya. Qin Zheng tersenyum, dan minum anggur di cangkir. Ketika saya berlatih kesengsaraan Yinglong, saya tidak kurang terpengaruh oleh kemarahan naga mati. Raja Yuan dengan marah mengangkat cangkir di tangannya dan meminumnya. Aduh, kita semua sangat menderita. Ketika Luo Feng keluar, jangan katakan bahwa kita tidak berlatih kesengsaraan Yinglong, sayang sekali. Goda Raja Han. Jangan membicarakannya, naga mati itu pasti akan memberitahu Luo Feng. Pada saat itu, wajah lama kita akan hilang sejak lama. Tang Wang meletakkan gelas anggur di atas meja dan menghela nafas dengan desahan yang megah. Jangan tarik aku jika kau mempermalukan dirimu sendiri, aku belum pernah berlatih Yinglong Tribulation itu. Qin Zheng berpura-pura cemas. Qin tua, kita adalah belalang di perahu yang sama sekarang. Kita berdua makmur dan kita semua tersesat. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak berpikir kamu masih bisa lari sekarang, kan? Zhou Wang bercanda sambil tersenyum. Kamu tidak bisa seperti ini. Aku adalah wajah umat manusia. Jika aku kehilangan muka, maka seluruh umat manusia akan malu. Qin Zheng berpura-pura malu, dan menutupi wajahnya dengan tangannya setelah berbicara. Hahaha, Raja Dewa terkuat di kelompok manusia ini menyeringai seperti anak kecil saat ini. 3 tahun kemudian, Luo Feng berdiri di bawah mata heran Yinglongzi Jiao. 3 pola rahasia ini hanya untuk pemula. Setelah berlatih, kepadatan Divine Power hanya meningkat 2 kali lipat. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu cabul, berapa kali level gen hidupmu? Yinglongzi menyipitkan mata, nadanya penuh kejutan. 100.000, Luo Feng melirik kesengsaraan Yinglong, dan dengan tenang mengucapkan 2 kata. 10, 100.000, mata Yinglongzi tiba-tiba melebar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Luo Feng melihat tubuh Yinglongzi yang gemetar dan tidak bisa menahan tawa,
Tidak heran, bagaimana Anda tidak pernah bisa membayangkan bahwa ras manusia yang tidak pernah menjadi yang terkuat dalam kualitas fisik bisa keluar dari manusia dengan tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Pencapaianmu 10 kali lipat dari Raja Naga. Tubuh Yinglongzi sedikit bergetar, dan seluruh ruang pecah seperti kaca. 10 kali lipat dari Raja Naga. Ini hanya sebuah proses. Luo Feng tersenyum ringan, melihat ke ruangan asli yang secara bertahap terungkap, tetapi tidak ada lagi 4 gulungan gambar di ruangan ini. Di atas menara, dia keluar. Su Hua berpura-pura cemas. Haruskah kita pergi menemuinya? Raja Yuan juga cemas untuk beberapa saat. Qin Zheng melihat bahwa bahkan Raja Yuan berbicara omong kosong karena kecemasan, jadi dia tidak bisa menahan tawa. Su Hua, kamu telah mengatur segalanya. Itu wajar, kamu terus minum, aku akan datang ketika aku pergi. Sosok Su Hua menghilang begitu saja. Semuanya lanjutkan. Qin Zheng tersenyum dan menyapa semua orang untuk melanjutkan minum. Ledakan. Pintu menara Feng Shu terbuka perlahan, dan sesosok perlahan keluar dari sana. Hahaha, Jenderal berbaju merah datang dan memeluk Luo Feng. Jenderal, mengapa kamu datang untuk menyambutnya secara langsung? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Kehendak Raja Dewa. Jenderal itu memukul bahu Luo Feng sambil tersenyum. Kerja bagus. Keberuntungan, keberuntungan. Luo Feng berkata dengan rendah hati. Hei, saya tidak senang mengatakan itu. Jenderal itu berpura-pura marah, saya bermimpi menginginkan gelar Su, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Jika Anda ingin mengatakan ini lagi, saya akan memelukmu dalam pelukanku dan percaya atau tidak. Haha, Jenderal, tanpamu, aku akan binasa jika aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa memiliki pencapaianku hari ini? Luo Feng berkata sambil tersenyum. Oh, itu masalah sepele. Ketika saya meledakkan diri, saya tidak kehilangan apapun, dan saya membiarkan Anda memiliki pencapaian seperti itu. Dapatkan lebih banyak. Jenderal itu tertawa, ayo pergi. Raja Dewa ingin melihat Anda. Oke, Luo Feng tertawa, lalu terbang bersama sang jenderal. Aula yang megah. Bagian atas adalah kursi besar, dan bagian bawah adalah kursi kecil, yang kecil di sini relatif terhadap kursi besar. Di kursi di bawah, Su Hua duduk tegak dan tegak. Pada saat ini, dia bermartabat, dengan 24 tidak bergerak di mahkotanya, dan mengenakan jubah merah emas, menunjukkan temperamen yang mulia. Yang mulia berdiri dalam 2 baris orang kuat, di antaranya hanya ada 5 orang yang disebut orang suci, dan sisanya adalah dewa sejati yang abadi. Akhirnya, 2 sosok berjalan masuk satu demi satu, itu adalah Jenderal dan Luo Feng, dan keduanya ingin memberi hormat, tetapi Su Hua mengangkat tangannya dengan ringan, tetapi keduanya tidak dapat memberi hormat. Hahaha, Su Hua berjalan menyusuri lorong dan berjalan menuju Luo Feng. Hari ini, negaraku, Su, memiliki hari yang menyenangkan. Sejak berdirinya menara Feng Shu, tidak ada yang bisa mencapai lantai 7. Tapi hari ini, seseorang menerobos lantai 8. Su Hua berkata dengan keras, dia meraih tangan Luo Feng. Luo Feng, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Ini semua anugerah yang mulia. Luo Feng berkata dengan cepat. Su Hua tersenyum, Luo Feng, meskipun kamu telah memperoleh banyak kesempatan, kamu masih dapat membuat permintaan. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu mewujudkannya. Yang mulia telah memberi Luo Feng banyak terima kasih. Luo Feng benar-benar tidak ingin membuat tuntutan lagi, kata Luo Feng cepat. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Su Hua tersenyum lembut, membalik di tangannya, itu adalah rumah putih kecil, kamu pasti akan menyukai hadiah ini. Luo Feng melihat rumah itu dan mengira itu adalah harta seperti istana, jadi dia segera berhenti dan menolak. Ini bukan harta istana, dan nilainya tidak terlalu mahal. Su Hua memikirkannya, lalu berkata, jika kamu tidak menerimanya, jangan meremehkanku. Jangan berani, Luo Feng berkata dengan cepat, dan segera menerima rumah putih kecil itu. Setelah pengakuan sukses dari tuannya, sebuah pesan kuno datang. Luo Feng terkejut, ini, sebenarnya adalah harta untuk mengasah keinginannya. Luo Feng sangat gembira, apa yang kurang saat ini adalah sarana untuk secara pasif mempertajam keinginannya. Su Hua melihat ekspresi terkejut Luo Feng, tersenyum, dan kemudian berkata, sejak berdirinya kerajaan Su, hanya ada 60 reinkarnasi.
Meskipun ada ratusan ribu dewa sejati yang abadi, hanya 6 yang dinyatakan sebagai orang suci, dan Raja Dewa memiliki lebih banyak lagi hanya aku. Su Hua melambat dan melihat ke 6 nama orang suci di lapangan pada saat yang bersamaan. Orang-orang kudus di lapangan adalah 6 jenderal dari negara Sukami. Luo Feng, karena Anda memilih untuk datang ke negara Sukami ketika Anda pertama kali memasuki benua asal, maka Anda adalah anggota dari negara Sukami. Su Hua tersenyum, mulai sekarang, Anda adalah jenderal ke-7 dari kerajaan Sukami. Yang mulia, sebelum Luo Feng bisa membuka mulutnya untuk menolak, seorang Seng Seng yang mengenakan jubah hijau adalah yang pertama berbicara. Su Hua melihat nama Sage, ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, tetapi ada lapisan keringat yang tebal di dahi nama Sage. Yang mulia, 6 pasukan kerajaan Su memiliki jenderal, dan sekarang setelah ada jenderal, tidak ada pasukan yang harus dibawa. Seng Seng berjubah hijau menelan apa yang ingin dia katakan, dan harus mengubah kata-katanya. Kamu benar, atau tentara hutan hijaumu akan membiarkan Luo Feng memimpin. Meskipun Su Hua bertanya dengan nada bertanya, dia membuat Nem Sein langsung berlutut, tidak berani mengeluarkan suara. Yang mulia, kata Luo Feng, dan Su Hua menoleh. Yang mulia, Luo Feng tidak punya niat untuk memimpin pasukan, atau menjadi jenderal ini. Luo Feng berkata dengan hormat, "Yah, posisi jenderal adalah yang kedua setelah saya di negara kita Su. Mengapa Anda tidak ingin menjadi jenderal ini?" Ekspresi Su Hua tidak berubah sama sekali, tetapi tekanan langsung ditekan pada Luo Feng. Luo Feng tidak menjawab, tubuhnya lurus saat ini, dan keringat menetes dari dahinya. Hahaha, Su Hua tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama tekanan itu tersapu, Luo Feng tiba-tiba merasa tubuhnya menyala. "Ya, aku tidak berniat mengangkatmu sebagai jenderal sejak awal." Sosok Su Hua melintas, dan saat berikutnya, dia duduk di atas tahta. "Gui Feng, ceritakan tentang posisi resmi Su Guo, mulailah dengan yang tertinggi." Su Hua memandang jenderal berbaju merah yang membawa Luo Feng. "Ya, Yang Mulia Raja Dewa." Jenderal lapis baja merah, Gui Feng, menjawab dengan hormat, dan kemudian berkata, "Pejabat kerajaan Su, Raja Dewa adalah yang paling dihormati, diikuti oleh Perdana Menteri dan Marsal, lalu Jenderal, dan kemudian..." "Oke." Su Hua mengangkat tangannya untuk menyela. "Luo Feng, aku menunjukmu sebagai Marsal untuk memimpin 6 jenderal." Su Hua tersenyum dan menatap Luo Feng. "Ini, Yang Mulia tidak diizinkan," kata Luo Feng cepat. "Itu dia." Dengan lambaian tangan Su Hua, dia menghilang dari kursi. Pada saat yang sama, Luo Feng juga menghilang. Di aula, 6 jenderal semua saling memandang. Yang Mulia terlalu kacau. Meskipun Luo Feng adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia hanyalah dewa sejati yang abadi. Kata Seng Seng berjubah hijau, wajahnya sangat jelek. "Kamu juga mengatakan bahwa penunjukan Yang Mulia tidak boleh dibicarakan olehku. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, mungkin Luo Feng ini hanya akan diangkat sebagai jenderal oleh Yang Mulia. Sekarang lebih baik kita naik ke atas kepala kita." Jubah yang disebut Murka Suci berkata, "Apa yang kami katakan juga untuk para pahlawan yang berjuang untuk kerajaan Su dalam lusinan reinkarnasi, dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng ini datang ke kerajaan Su kami, dan pencapaian-pencapaiannya tidak cukup. Benar-benar tidak menyenangkan bahwa dia benar-benar melindas kita. Juga sangat tidak nyaman disebut orang suci. Oke, tak perlu dikatakan lagi, kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki berbulu itu bisa memerintahkanku untuk tidak menunggu," kata seorang wanita berbaju ungu bernama Seng. Jenderal Armor Merah juga berkata, "Oke, ayo pergi dan mengkritik Raja Dewa, apakah Anda pikir Anda memiliki umur panjang?" Para jenderal lainnya tidak berbicara dan mundur satu demi satu. Su Hua membawa Luo Feng ke halaman rumahnya. Su Hua dengan ringan menepuk bahu Luo Feng, "Aku hanya memaksamu agar orang-orang itu tidak mengganggumu." Luo Feng mengerti. Luo Feng berkata sambil tersenyum, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak menginginkan posisi Marsekal, karena tidak menginginkannya akan menyebabkan ketidakpercayaan pada Raja Dewa Umat Manusia, dan memiliki posisi resmi secara alami akan membuat Raja Dewa Umat Manusia sedikit lebih nyaman. "Luo Feng, apa pendapatmu tentang pemecah pedang?" tanya Su Hua. "Aku tidak berani setuju dengan mudah, Yang Mulia Raja Dewa memutuskan untukku." Luo Feng berkata dengan ragu-ragu.
Secara alami akan lebih baik bagimu untuk mengikuti Swordbreaker, dan itu akan baik untuk pertumbuhanmu. Su Hua berkata, pejabat tingkat tinggi umat manusia telah membahasnya, dan akan mengatur Raja Dewa di surga untuk pergi bersamamu dengan Swordbreaker. Meskipun mengejutkan untuk mengatur agar Raja Dewa mengikuti Luo Feng, dia masih berkata, dengarkan pengaturan kelompok etnis. Masih ada lebih dari 1 zaman untuk memutuskan kontrak pendekar pedang, apa rencana selanjutnya? Tanya Su Hua. Aku ingin mengunjungi Jindi, kata Luo Feng. Jindi, Su Hua sedikit mengangguk, tidak buruk melihat bekas tanah gurumu. Luo Feng, kamu ingin merebut kehendak asli dari alam semesta asli, kan? Su Hua bertanya, bagaimanapun, keinginanmu adalah tingkat Raja Dewa. Aku ingin mencobanya. Luo Feng tersenyum lembut. Dapatkan rumahnya sekarang, aku akan melindungimu. Su Hua tertawa. Luo Feng terkejut, tapi dia tidak menolak, dia mengangguk, tolong, Yang Mulia Raja Dewa. Su Hua tersenyum dan mengangguk sedikit, sementara Luo Feng segera duduk dengan menyilangkan kaki. Pada saat ini di Gunung Jiuji, di bawah pohon leluhur, inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng memeluk Su Xin dengan lembut. Istriku, aku akan mengambil alih alam semesta primordial, kali ini aku pasti akan berhasil. Luo Feng berkata dengan lembut, tetapi nadanya penuh percaya diri. Cepat kembali denganku. Su Xin dengan lembut mendorong Luo Feng menjauh, berjinjit sedikit, dan mencium bibir Luo Feng. Setelah beberapa saat, keduanya berpisah, dan wajah Su Xin benar-benar memerah. Luo Feng mematuk Su Xin dengan ringan, kamu nak, aku tidak di sini untuk sementara waktu, jadi tolong jangan membuat masalah. Jika kamu kembali terlambat, aku akan menunjukkannya kepadamu. Su Xin berpura-pura marah, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Luo Feng, ayo, aku akan kembali ke bumi dan memasak untukmu. Kalau begitu aku akan segera kembali. Luo Feng tertawa. Kemudian Luo Feng menghindar dan mencapai tepi alam semesta kecil, dia mengambil langkah kecil, dan setengah dari tubuhnya menunjukkan alam semesta kecil. Kehendak asli dari alam semesta asli, kali ini kamu benar-benar akan mati. Luo Feng tersenyum ringan, kamu selamat dari siklus binatang buas, dan keinginanmu telah mencapai tingkat Raja Dewa, tapi... Gelombang fluktuasi langsung melewati lapisan ruang dan membombardir alam semesta primordial. Luo Feng, ternyata kehendak Raja Dewa. Memaafkan, aku membuatmu. Kehendak asli alam semesta primordial mengirim pesan satu demi satu, dan pada saat yang sama sepenuhnya menolak erosi kehendak Luo Feng. Ini terakhir kalinya aku mendengar suaramu, dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Luo Feng tersenyum ringan, dan pada saat yang sama melakukan kolom teknik primordial. Dalam sekejap, kehendak asli alam semesta asli tidak lagi dapat ditentang, dan kehendak Luo Feng seperti bambu yang patah, dan dia menyerbu tempat asli alam semesta asli. Di tempat asalnya, selain bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ada juga seorang lelaki tua yang ditutupi pola rahasia menatap Luo Feng dengan marah. Apakah itu berubah menjadi sosok manusia? Surat wasiat Luo Feng juga berubah menjadi penampilan Luo Feng, sayangnya, tempat asal ini bukan lagi milikmu. Luo Feng perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke pria tua yang ditutupi dengan pola rahasia itu. Sudah waktunya bagimu untuk membiarkan Yin. Gelombang kejut wasiat langsung mengenai lelaki tua yang diubah menjadi wasiat asli, dan kulit tua pada lelaki tua itu memudar dalam sekejap, dan kemudian mengungkapkan kulit lembut seorang anak. Luo Feng tidak bisa menahan cemoohan pada anak yang sedikit lebih besar dari bayi yang tersembunyi di bawah kulit tua. Dikatakan bahwa kehendak asli alam semesta primordial itu seperti anak kecil. Awalnya, saya ragu ketika saya melihat bahwa Anda lebih kuat dari kehendak Raja Dewa dan kulit tua, tetapi sekarang tampaknya Anda benar-benar anak kecil. Kehendak Luo Feng menyerang sekaligus, ditingkatkan beberapa kali. Ini bukan tempat untuk anak-anak bermain, keluarlah. Anak kecil. Kehendak asli dari alam semesta asli mengeluarkan teriakan seperti bayi, dan tubuhnya dengan cepat menghilang. Dengan teriakan terakhir dari kehendak asli alam semesta asli, pemilik alam semesta asli telah menyelesaikan penggantian. Selesai. Surat wasiat Luo Feng tertawa di tanah asal, dan kemudian pikirannya bergerak. Wah, sebuah kecemerlangan warna-warni muncul di tempat asal, dan kecemerlangan pelangi langsung menutupi Luo Feng. Tiba-tiba, kehendak Luo Feng diperpanjang, dan segera meluas ke seluruh alam semesta primitif.
Di alam semesta primordial, alam rahasia alam semesta, bintang-bintang, planet-planet, butiran pasir, semuanya di bawah kendali Luo Feng. Bagaimana situasi pembangkit tenaga listrik di alam semesta primordial sekarang? Luo Feng tersenyum sedikit, tepat ketika dia akan menyelidiki, gelombang fluktuasi datang diam-diam. Aturan tertinggi. Luo Feng sedikit mengernyit, aturan tertinggi memiliki begitu banyak batasan pada alam semesta primordial. Aturan tertinggi mendeteksi bahwa kehendak Luo Feng menjadi kehendak asli alam semesta asli, dan memberitahu Luo Feng tentang beberapa aturan, dan Luo Feng tidak diizinkan untuk melanggarnya. Misalnya, serangan langsung dilarang. Penguasa alam semesta harus diberi kemampuan untuk menguasai ruang dan waktu. Adalah perlu untuk memberi para dewa sejati kemampuan untuk mengikuti hukum. Jangan terlalu memihak dan menindas satu suku. Kecuali untuk keadaan yang diperlukan, kelompok etnis yang telah meninggalkan alam semesta asli dan hidup di lautan alam semesta tidak boleh disusupi secara berlebihan. Luo Feng melihat batasan aturan tertinggi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada 178 batasan, tidak heran pada dasarnya tidak ada orang kuat yang takut pada kehendak asli alam semesta asli. Seperti penguasa hukum dan hak istimewa dewa sejati, aku awalnya mengira itu adalah hadiah dari kehendak asli alam semesta primordial, tapi aku tidak berharap itu menjadi ketentuan aturan tertinggi, tapi aku salah memahami kehendak asli alam semesta asli. Luo Feng tersenyum ringan, meskipun ada banyak batasan, tidak ada batasan pada kelompok etnis laut alam semesta yang kembali ke alam semesta asli, dan ini saja, manusia dapat mempertahankan nama alam semesta, kelompok pertama di laut alam semesta untuk waktu yang lama. Segera, Luo Feng memberitahu leluhur asli, penguasa kota kekacauan, pendiri kapak raksasa, dan lainnya tentang berita penangkapan alam semesta asli. Inkarnasi kekuatan ilahi leluhur asli tertawa dan berkata, alam semesta virtual, rahasianya langsung menutupi semua alam semesta kecil dari para dewa sejati umat manusia, dan berhasil meluas ke alam semesta asli. Luo Feng datang ke Laut Emas. Setelah mengumpulkan siklus binatang buas, bukan hanya kekuatan kehendak asli yang meningkat, tetapi juga penyimpanan kekuatan suci. Luo Feng tersenyum ringan, aku menjadi dewa sejati yang abadi untuk waktu yang terlalu singkat, dan kekuatan suci tidak pernah cukup. Sekarang sudah beres. Bumi. Luo Feng mendarat dengan lembut di koridor yang diaspal dengan batu biru, dan di depannya ada halaman sederhana. Luo Feng berjalan mendekat, memasuki halaman, dan melihat Luo Hongguo duduk di sana membaca koran. Ayah, teriak Luo Feng, seperti anak kecil yang baru pulang sekolah. Aku kembali. Luo Hongguo tertawa, ibumu dan Su Xin sedang memasak. Kamu bisa memakannya segera. Aku akan melihatnya. Luo Feng tertawa, lalu berjalan ke dapur. Su Xin dan Gong Xinlan sibuk memotong dan memasak sayuran. Ketika mereka melihat Luo Feng datang, mereka semua berhenti. Bagaimana kamu memasak sendiri? Luo Feng bertanya. Ibu dan aku hanya ingin melakukannya sendiri. Su Xin berkata sambil tersenyum, lalu menatap Luo Feng, apakah kamu tidak akan memberikannya? Tentu saja, Luo Feng tertawa, aku juga akan membantu. Luo Feng juga membantu memasak. Setelah beberapa saat, Luo Ping dan Luo Hai juga kembali, begitu pula Luo Hua dan Zenan. Di meja makan, Luo Feng menyajikan makanan untuk Luo Hongguo, dan Luo Hongguo sangat senang, sudah lama sekali keluarga itu tidak makan bersama. Sudah lama sekali, tapi sepertinya sangat lambat. Luo Hongguo menyentuh kepala Luo Feng, dan kemudian kepala Luo Hua, kalian semua adalah kebanggaanku, di masa kota pangkalan bumi. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa ada hari ini, dan bahwa kamu telah mencapai begitu banyak. Luo Hua berkata sambil tersenyum, ayah, ini adalah perasaan bahwa prestasi saudaraku akan lebih besar di masa depan. Tidak peduli apa, ibu dan ayah mungkin tidak dapat membantumu, tetapi selama kamu kembali, ini akan menjadi rumahmu selamanya, dan tidak ada yang akan menggertakmu di depanku. Mata Luo Hongguo penuh dengan harapan, keringanan dan tekad. Luo Feng tersenyum, keluargaku akan selalu menjadi pelabuhan terhangatku. Gunung Jiuji. Luo Feng memandangi ratusan dewa sejati di bawah meja, mengambil anggur di tangannya, dan berkata dengan keras, hari ini, aku mengambil alam semesta primordial, dan semua orang dapat kembali ke alam semesta primordial. Ras manusiaku akan selalu menjadi yang terbaik, balapan nomor 1 di laut semesta. Yuanzu juga tersenyum dan berkata,
kehendak asli dari alam semesta asli telah menekan saya selama bertahun-tahun, dan sekarang saya akhirnya membiarkan Luo Feng memberi saya bau mulut. Saya sangat senang. Saya telah jatuh selama bertahun-tahun, dan setelah saya dibangkitkan, saya harus hidup di lautan kosmos. Saya ingin kembali dan membuat masalah. Canda kapak raksasa. Kapak raksasa telah hidup di alam semesta primitif untuk waktu yang lama. Kekuatan kelompok puncak sebanding, dan kapak raksasa tanpa harta Seon juga merupakan operasi yang gemetar. Chaos City Lord berkata dengan emosi, itu benar, sulit untuk mendapatkan harta Seon, tapi sayangnya jatuh. Kapak raksasa pada waktu itu sudah berada di urutan ke-9, dan sekarang diperkirakan urutan ke-10, kata Dewa Sejati Juhe sambil tersenyum. Sekarang, kecuali leluhur galaksi dan leluhur asli, itu seharusnya jadilah kapak raksasamu. Seharusnya kapak raksasa dan kekacauan berjalan beriringan. Kata Dewa Anggrek Darah yang sebenarnya, Anggrek Darah pada awalnya disebut leluhur Anggrek Darah, tetapi alam semesta galaksi Tanah Suci hanya memiliki satu leluhur, yaitu Luo Feng, jadi dia mengubah namanya menjadi Dewa Anggrek Darah yang sebenarnya. Suelan, dasar orang bodoh, Jue He adalah salah satu dari 8 pahlawan di masa lalu. Ketika orang mengomentari kapak raksasa dan chaos, apa yang kamu bicarakan? Dewa Iblis Rampage dan Dewa Sejati Suelan tidak pernah menanganinya sejak pilar batu berpola hitam, dan sekarang melihat Dewa Sejati Anggrek Darah berbicara, dia tidak bisa menahan pertengkaran. Kenapa aku tidak bisa ikut campur dan bukan urusanmu untuk campur tangan? True God Blood Orchid melirik Rampage Demon God. Tepat ketika Demon God Rampage hendak berbicara, True God Huanxin menyela mereka, kalian berdua bertengkar setiap hari, mengapa kamu tidak datang dan belajar? Oke, Heng Xing segera menjawab, menatap Suelan dengan provokatif. Kamu batu, kamu bisa menjadi lawanku, mata Suelan penuh dengan penghinaan. Haha, Luo Feng berkata sambil tersenyum, itu bagus, kalian berdua telah lama tinggal di pilar batu bermotif hitam, jadi bagaimana kalian bersaing? Nenek moyang galaksi, aku tidak bisa dibandingkan dengan Anggrek Darah. Kata Rampage cemas. Ini merajalela, dan itu menggertak orang-orang di pilar batu bermotif hitam di tempat pertama. Bagaimana Anda bisa serius mempertajam keinginan Anda? Dewa Sejati Bing Feng tertawa. Sekarang sudah layu. Dewa Sejati Huang Jian juga tertawa. Hahaha, banyak Dewa Sejati tertawa. Luo Feng juga tersenyum. Tuan Kota Kekacauan datang, Luo Feng, karena alam semesta asli dapat membiarkan ras manusiaku masuk, masih ada 2 hal yang perlu ditangani. Ras alien Hongmeng dan makhluk dari era reinkarnasi alam semesta primitif. Kata kapak raksasa. Ya, mengenai pembangkit tenaga alien Hongmeng, mereka tidak boleh memasuki alam semesta asli sesuka hati. Yuanzu juga berkata, tentang 2 masalah ini, saya sebenarnya memiliki beberapa pemikiran. Pertama-tama, ketika alien yang kuat memasuki alam semesta primitif, mereka harus berlaku untuk ras manusia. Luo Feng tersenyum, tentu saja tidak semua dewa sejati umat manusia bisa menyetujui masuknya mereka ke alam semesta primitif. Jika mereka menyelinap masuk, tanya Greatax. Alam semesta asli adalah milikku, aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Mereka bisa masuk, Luo Feng tertawa. Aku akan membuat beberapa token, dan hanya mereka yang memegang token yang dapat memasuki alam semesta asli. Ini baik-baik saja, Chaos City Lord mengangguk sedikit. Adapun makhluk yang lahir di alam semesta primordial, aku tidak akan membunuh mereka semua. Luo Feng sedikit merenung, ras manusia hanya akan mengirim 3 dewa asli yang asli untuk menjadi pemimpin umat manusia dalam siklus itu, dan sisanya para dewa sejati tidak diizinkan untuk campur tangan dalam perjuangan etnis alam semesta primordial. Bunga-bunga di rumah kaca akan layu tertiup angin dan salju. Para junior dari ras manusia harus tumbuh dengan sendirinya, sehingga banyak jenius dan pembangkit tenaga yang nyata dapat muncul. Yuanzu mengangguk. Saya rasa tidak perlu mengirim 3 dewa sejati sebagai pemimpin, cukup dengan menyebarkan mereka untuk berlatih. Kata kapak raksasa. Dalam reinkarnasi ini, kelompok etnis lain telah menduduki wilayah tersebut dan melahirkan banyak penguasa alam semesta. Saya pikir, reinkarnasi ini akan mengatur dewa sejati untuk menjadi pemimpin manusia dari reinkarnasi ini. Saran Tuan Kota Chaos. Dalam reinkarnasi alam semesta ini, ras manusia relatif lemah, kita harus membimbing kita dengan benar. Kata Luo Feng.
Pertempuran jenius dan pertempuran pembangkit tenaga listrik sangat diperlukan. Yuanzu berkata, populasi alam semesta kecil kita tumbuh terlalu cepat, dan sebagian dari populasi harus dikirim ke alam semesta asli untuk mempertajamnya. Ada bibit yang bagus, kita bisa menjadi tuannya, kata Chaos City Lord. Begitulah seharusnya, aku akan mengatur pengiriman di alam semesta kecilku sekarang. Kapak raksasa itu tersenyum dan mengacungkan jempol. Kapak raksasa, kamu memiliki orang kosmik paling sedikit, dan milikmu akan berlipat ganda terlebih dahulu. Chaos City Lord tertawa. Itu sudah direproduksi selama hampir 2 zaman. Kapak raksasa tertawa. Semua alam semesta kecil milik Tuhan yang sejati harus mengeluarkan beberapa orang, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak orang. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, siapa yang membuat balapan berkembang biak dengan cepat, dan memiliki potensi khusus. Yuanzu tertawa. Haha, Luo Feng dan Chaos tertawa. Menggunakan alam semesta asli untuk mengolah pembangkit tenaga listrik ras manusia saya tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Kata kapak raksasa dengan emosi. Sudah terwujud sekarang. Chaos tersenyum. Rencana pelatihan ini, saya beri nama, Asal Renji, bagaimana menurut Anda? Yuanzu tertawa. Tidak buruk, Luo Feng. Kapak besar dan kekacauan mengangguk sambil tersenyum. Segera, rencana asal kemanusiaan, yang perkasa mulai terungkap, dan sejumlah besar orang di alam semesta kecil bermigrasi untuk tinggal di alam semesta asli. Ras manusia memilih dewa sejati ras manusia bernama, Kichi Zensen, sebagai reinkarnasi alam semesta asli. Pemimpin umat manusia juga memilih 3 Master Kosmos untuk membantu. Luo Feng, sebagai kehendak asli alam semesta primordial, juga bias terhadap ras manusia. 3 penguasa kosmos juga setara dengan dewa leluhur dari dewa leluhur. Hanya penguasa kosmos yang memiliki kekuatan dewa sejati di alam semesta asli. Kemudian, di bawah kepemimpinan Dewa Kiji dan 3 penguasa alam semesta, manusia dalam siklus ini secara bertahap berkembang menjadi ras terkuat di alam semesta asli. Pada saat ini, Luo Feng sudah mengucapkan selamat tinggal pada Su Hua dan datang ke Jindi. Kerajaan Su dan kerajaan Jin awalnya berdekatan satu sama lain. Raja Jin lahir di sekte, dan sekte awalnya bawahan manusia. Hanya saja sekte Raja Dewa Jin terdiri dari manusia dan binatang alien, dan Raja Dewa Jin sendiri termasuk dalam cabang manusia. Jadi meskipun kerajaan Jin tidak seluruhnya terdiri dari manusia, ia dapat dianggap sebagai kerajaan dewa-dewa umat manusia. Guru, Luo Feng melihat sebidang tanah ini dan berbisik pelan, apakah ini kerajaan Tuhanmu yang asli? Luo Feng menoleh untuk melihat ke utara, negara makanan ada di utara Jindi. 10 reinkarnasi yang lalu, ketika klan unsur menyerang negara Su dengan kekuatan seluruh klan, semua raja dewa dari klan manusia pergi ke bertarung. Luo Feng berhenti sejenak, lalu berbisik, negara makanan ini menyerang negara Jin, dan gurunya melarikan diri ke laut semestaku di bawah pengejaran 3 raja dewa. Luo Feng membalik tangannya, dan sebuah batu hitam kecil muncul di telapak tangannya. Karena batu ini milik negara Jin, maka di negeri Jin ini, kita mungkin menemukan kegunaannya. Luo Feng mengangguk ringan. Pada saat ini, di jaringan Qinhan yang terhubung, sebuah email dikirim. Luo Feng dengan lembut membukanya, dan itu adalah peta. Tepat ketika Luo Feng mengklik peta dan hendak melihatnya. Aplikasi panggilan, Luo Feng meliriknya, lalu membukanya sambil tersenyum. Marsekal Luo Feng, peta Jindi yang Anda minta telah dikirimkan kepada Anda. Di layar, Jenderal Gai Feng dengan baju besi merah berkata sambil tersenyum. Jenderal Gai Feng, panggil saja aku Luo Feng, bagaimana aku bisa menjadi marsal? Luo Feng tertawa. Hahaha, Marsekal Luo Feng, jangan terlalu rendah hati. Anda adalah pembangkit tenaga listrik pertama Su Guo, dan Marsekal ini pasti layak atas nama Anda. Jenderal Gui Feng tertawa, saya tidak akan mengganggu kantor Marsekal Luo Feng, bisnis yang serius. Jika Anda memiliki pesanan, hubungi saya di jaringan Qinhan. Sama-sama, Jenderal. Luo Feng tertawa. Luo Feng melihat peta Jindi dan tidak bisa menahan tawa. Ada begitu banyak bahaya di benua asal, aku benar-benar tidak berani berteleportasi tanpa peta. Luo Feng melihat ke satu arah dan menghilang, tampaknya berteleportasi. Wilayah klan iblis, ibu kota negara makanan. Di kompleks istana bergulir, di istana besar, makhluk besar tergeletak di tanah dan menggigit mayat besar.
Dia memiliki kuku yang tebal, tubuh yang kokoh, ekor seperti ekor buaya, 2 kepala, mulut besar, dan kulit keriput di lehernya, seolah-olah dia bisa menelan potongan besar makanan. Daging klan Wugu enak banget. Setelah reinkarnasi tanpa akhir, akhirnya aku dapat makanan lengkap, hahaha. Pria kuat itu tertawa bahagia. Yang mulia, seorang pria kuat dengan bentuk yang sama, tetapi tanpa tubuh sebesar itu, berlari ke aula. Apa yang Anda teriakkan? Yang mulia, berkata tidak puas. Yang mulia, menurut laporan mata-mata yang kami atur di Jin, kami menemukan manusia itu. Manusia yang mana? Ada nama, buku rahasia 9 kesengsaraan. Yang mulia, itu tiba-tiba melebarkan matanya, dan dia menelan sisa mayat itu dalam 1 gigitan, hahaha. Dia telah pergi ke Jindi, ini adalah kesempatan yang bagus. Kita harus membunuhnya. Ya, Yang Mulia Raja Dewa, ... Jindi. Selama teleportasi cepat Luo Feng saat ini, setiap jarak teleportasi setidaknya beberapa ribu tahun cahaya. Tapi setelah berteleportasi 1000 kali, dia masih belum sampai di tujuannya. Dan Luo Feng tidak menyangka bahwa teleportasi ditangkap oleh napas seseorang. Seorang pria kuat dengan 8 wajah dan 24 lengan memandang ke satu arah dengan ragu. Napas itu barusan, terlihat seperti Luo Feng. Sungguh, tanya pria kuat lainnya dengan 8 wajah dan 24 lengan. Seharusnya, pria kuat yang berbicara di awal berkata dengan cepat, ke arah itu, ayo cepat mengejar. Kalau begitu pergi dan lihat. Segera, mereka menghilang di tempat. Dalam waktu singkat ini, Luo Feng sudah berteleportasi jauh. Namun, ketika dia melewati gunung, Luo Feng melihat pemandangan gunung yang indah, jadi dia melihat lagi. Tetapi ketika Luo Feng ingin berteleportasi lagi, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Blokade luar angkasa, Luo Feng sedikit mengernyit. Siapa yang berani berteleportasi di atas gunung wajanku? 3 dewa sejati abadi meraung dan terbang. Peta Gunung Wok menunjukkan bahwa faksi ini ramah. Seharusnya bukan bandit. Luo Feng berpikir dalam hati, mungkinkah peta itu salah? Bagaimana gunung wajan ini menjadi tanah para bandit? Tanya Luo Feng. Cepat dan serahkan harta karun di tubuhmu, jika tidak, kami akan pergi dan mengambilnya sendiri. Seorang pria kuat dengan belalai gajah meraung. Apakah ini yang kalian maksud? Atau apa maksud bosmu, Mo Ling? Luo Feng bertanya dengan dingin, wajahnya tidak menyenangkan. Kamu benar-benar mengatakan bahwa bos kami, aku tidak bisa membiarkanmu. Seekor binatang aneh berbentuk seperti elang bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng tidak bergerak, hanya melirik pembangkit tenaga listrik berbentuk elang. Hanya dengan satu pandangan, pembangkit tenaga listrik berbentuk elang itu jatuh ke dalam momen yang lamban seolah-olah dia melihat Raja Dewa yang memandang rendah dunia. Ini membuat takut 2 dewa sejati abadi lainnya untuk segera berlutut di udara, berteriak minta ampun. Yang mulia, selamatkan hidup Anda. Kami juga tersesat karena jatuhnya Tuan Moling. Pria kuat berbatang gajah itu menangis. Apa yang kamu lakukan, aku tidak peduli. Jika kamu mengganggu perjalananku, kamu bersalah. Luo Feng menatap belalai gajah yang kuat itu dengan dingin. Pria kuat berbatang gajah itu segera menghentikan blokade luar angkasa, dan berlutut di tanah dan menggigil. Luo Feng mengabaikannya, dan menghilang di tempat dengan teleportasi. Namun, Luo Feng baru saja berteleportasi ke tempat berikutnya, hanya untuk merasa bahwa orang lain telah berteleportasi ke sini pada saat yang sama, dan kemudian ruang itu diblokir lagi. Nah, ini semua kekuatan kecil dari tingkat Dewa Sejati Void, siapa yang berani menghentikanku? Luo Feng bingung, dan tiba-tiba teringat Dewa Sejati Abadi belalai gajah barusan, mungkinkah itu Dewa Sejati Abadi yang barusan? Hahaha, Luo Feng, akhirnya aku menemukanmu. 2 pria kuat dengan 8 wajah dan 24 lengan terbang dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan Luo Feng. Ziyue, mata Luo Feng berbinar, aku masih berpikir untuk mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke pintu atas inisiatifmu sendiri. Itu benar, salah satu dari 2 pembangkit tenaga listrik adalah Ziyue. Luo Feng, kamu mencariku? Ziyue tertawa, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi ganas dan gila. Hancurkan alam semesta tanah suciku, sehingga aku tidak bisa menerobos. Kebencianku padamu sudah cukup untuk membunuh kamu ribuan kali. Jadi, kamu berencana menggunakan kekuatan sucimu untuk melawanku,
kata Luo Feng sambil tersenyum. Dewa sejati kecil yang abadi, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk bertarung melawanku? Nama Seng di sebelah inkarnasi kekuatan suci Ziyue mendengus dingin. Luo Feng, aku tidak menyangka kamu akan menjadi dewa sejati yang abadi secepat ini, tapi kakak seniorku Kanju berkata bahwa Seng Ke jauh lebih kuat darimu. Kamu mungkin bisa mengalahkannya, hahaha. Ziyue tertawa. Ziyue, apa yang kita negosiasikan harus diperhitungkan. Kata Kanju bijak itu melirik Ziyue. Pasti dihitung. Ziyue berkata dengan gigi terkatup, matanya tertuju pada Luo Feng dengan ganas. Meskipun aku hampir menghabiskan ki rajaku yang rusak, dengan kekuatanku, aku tidak lagi takut menjadi orang suci. Luo Feng berpikir dalam hati, sambil bersiap-siap untuk berperang. Tidak ada gerakan dari kedua sisi untuk saat ini, tetapi saat berikutnya, sebuah streamer menyerang Luo Feng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Luo Feng bergerak dan melintas melewati streamer tersebut. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan aliran udara yang kacau, tampaknya membuka alam yang kacau. Nama suci itu bergegas maju dengan garpu perang yang berharga. Ning Yue, Luo Feng berbisik pelan, dan kemudian menunjukkan pedang pertama. Cahaya pedang menuju punggung bukit dan memanggil serangan suci. Kanhu berkata bahwa Jenderal Suci itu menyeberang dan melawan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, level 23. Sebelum dia selesai terkejut, cahaya pedang lain menyerangnya, dia melawan lagi, dan dia meraung, Ziyue, apakah kamu salah, apakah orang ini benar-benar hanya hidup kurang dari satu reinkarnasi? Wajah inkarnasi Divine Power Ziyue juga sangat jelek, dia hanya hidup sedikit lebih dari setengah reinkarnasi. Wajah Kanwo Seng tiba-tiba menjadi gelap. Aku akui bahwa kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi kekuatanku lebih tinggi dari milikmu. Dengan jentikan garpu perang suci, dia benar-benar membawa tubuhnya lebih dekat ke Luo Feng, dan kemudian garpu perang di tangannya membawa angin tanpa batas dan menusuk Luo Feng dengan ganas. Seorang jenius yang belum dewasa adalah mayat yang tidak berguna. Luo Feng memblokirnya sedikit dengan pisau bayangan darah, dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mundur. Manusia, apakah kamu tahu jarak di antara kita? Garpu berikutnya, tetapi telah mencapai urutan ke-26, bagaimana kamu bisa menolak? Seng tersenyum dan melambaikan garpu, dan dalam sekejap dia berada di depan Luo Feng. Apakah itu sia-sia? Luo Feng segera melihat bahwa ini adalah kesia-siaan dalam realitas hukum kekacauan. Luo Feng mencibir, mengangkat pisau bayangan darah, dan menggunakan pisau kedua. Cahaya pedang dan bayangan garpu perang bertabrakan, disebut suci. Kanwo berkata bahwa orang suci itu menggunakan garpu perang untuk melawan pedang, tetapi tubuhnya mundur 3 langkah. Cara penghancuran, teknik pedangmu sebenarnya adalah cara penghancuran. Cara kehancuran adalah dengan menahan kesombongan. Luo Feng tidak menjawab, dia menatap Ziyue yang terkejut di sampingnya, dan tersenyum. Aku putus asa, tapi aku belum mencoba yang terbaik. Luo Feng, kenapa kamu masih bertahan? Kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang jenius yang tiada taranya, mungkin di lautan alam semesta. Tapi di benua asal, kamu adalah orang lemah yang tidak layak disebut. Ziyue meraung. 6 pasang sayap Luo Feng bersinar terang, dan tersenyum lembut. Ziyue, apakah kamu masih ingat sayap ini? Ziyue menatap tajam pada sepasang sayap kelima. Hancurkan tanah suciku, kamu secara alami punya sayap, kamu di sini untuk pamer. Itu wajar untuk memamerkan sayap ini, tapi itu hanya untuk memamerkan alam semesta kecil yang akan menghancurkanmu sesuka hati. Aku benar-benar tidak peduli dengan masalah sepele ini. Setelah berbicara, cahaya kabur tiba-tiba menyelimuti pikiran Luo Feng, alam semesta, Xinghaizu, dan cahaya suci membunuh Hu Yuyi ditampilkan pada saat yang sama, dan mereka benar-benar secara paksa menopang sebuah bidang kecil di alam yang kacau. Ini, Ziyue menatap kosong ke arah Hu Yuyi yang berada di belakang Luo Feng. Dia tahu bahwa dewa sejati abadi tidak akan pernah bisa bersaing dengan Chaos Realm, tapi sekarang itu merusak konsepnya. Sayapmu adalah harta karun. Kannu berkata bahwa ada keserakahan di mata orang suci, dan garpu perang di tangannya sekali lagi memadatkan hantu. Luo Feng melihat garpu yang Kanju katakan Seng menjadi lebih kuat lagi, dan segera mengeluarkan menara bintang. Ledakan, garpu perang ditusuk di menara bintang langsung dihantam oleh garpu perang, dan garpu perang menghantam Luo Feng tanpa henti. Cong, dengan kilatan cahaya keemasan,
senjata yang bersinar dengan cahaya dingin memimpin dalam menahan dada Kanu suci, yang membuat kota suci Kanu tidak bisa tidak mandek sejenak. Ini adalah tombak, dan seorang pria yang sangat tampan memandang Kanju sambil tersenyum dan menyatakan dirinya suci, itu adalah Morosa. Dan Luo Feng mengambil keuntungan dari stagnasi sesaat dari klaim Kanju sebagai orang suci untuk menghindari Garpo, dan kemudian menggertak dirinya sendiri. Pisau bayangan darah di tangannya membuka pisau ketiga, langsung menebas kepala Kanju. Kanu mendengus dingin, dan bagian atas tubuhnya jatuh ke belakang, sementara garpu perang menikam Luo Feng lagi. Namun, pada saat ini, ledakan keras membuat Kanu terganggu sejenak, dan garpu pertempuran di tangannya juga melambat sejenak. Mengambil keuntungan dari celah sesaat ini, Luo Feng menatap pinggang Kanju, menggunakan kekuatannya untuk menghindari garpu, dan mundur ke kejauhan. Morosa juga segera meninggalkan medan perang dan terbang menuju Luo Feng. Pada saat ini, sebuah suara memekakkan telinga terdengar, "Pembantaian, Anda sebaiknya tidak bertindak gegabah." Di atas sana, Luo Feng melihat ke langit, hanya untuk melihat seorang pria perkasa dengan baju besi perak meraung ke satu arah. Masuk ke Menara Bintang, Luo Feng segera menyapa Morosa. Pada saat ini, garpu perang menusuk, Luo Feng mendengus dingin, dan Menara Bintang segera terbang ke depan, sasis terbuka lebar, dan kekuatan melahap yang kuat bertindak pada Kanju, yang memegang garpu perang. Ini, Kanu terkejut, dan segera melepaskan diri dari isapan dengan seluruh kekuatannya. Luo Feng dan Morosa mengambil kesempatan untuk memasuki Menara Bintang. Baru kemudian Luo Feng menyadari bahwa makhluk besar perlahan-lahan berjalan keluar. Dia melihat pria berbaju perak dan tidak bisa menahan tawa, dikenal sebagai Raja Dewa terkuat dari ras manusia di lapangan, Gong Sun Qi. Hari ini, setelah Anda melihatnya, itu saja. Si Zuo, kamu, si Guo, memanfaatkan ketidaksiapan kami dan menyerang Jin. Hari ini, kamu berani menginjak Jin. Gong Sun Qi meraung keras. Si Slater mengabaikannya dan terus berjalan menuju Menara Bintang. Menara ini sangat bagus, saya mencium bau anjing yang berduka. Dia kemudian melirik Gong Sun Qi di langit, keterampilan pemurnian harta orang itu masih jarang digunakan. Setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar terbang ke Menara Bintang. Kamu berani, Gong Sun Qi, terlepas dari celah di dunia, mengejar si Slater. Kamu meremehkanku, Si Yu berhenti dan membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah yang tebal dan panjang menyerang Gong Sun Qi. Gong Sun Qi mengait sabit ke kiri, mengait tanah di kiri, dan pada saat yang sama mengarahkan tubuhnya untuk menghindari lidah yang menyerang. Hehe, Si Yu tersenyum dan menyapu lidahnya ke kiri, tetapi Gong Sun Qi baru saja mendarat saat ini, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia tersapu oleh lidahnya. Saat Si Yu mengejar kemenangannya, sebuah perisai jatuh dari langit dan langsung mengenai lidah Si Yu, menjepit lidah Si Yu ke tanah. Perisai mantra, Si Yu terkejut. Pembantaian, ayo bertarung. Sebuah suara datang dari suatu tempat di selatan. Sui Jian, bukan karena aku takut padamu, tempat ini dekat dengan ras manusiamu, jadi aku tidak akan menemanimu. Segera, lidah Si Yu terputus, dan dia terbang ke Menara Bintang di ketinggian, kecepatan, mencoba untuk menangkap Menara Bintang. Suara Sui Jian datang dari kejauhan, dan perisai mantra berubah menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Si Yu dengan hebat. Luo Feng, di sisi lain, mengemudikan Star Tower, menjaga jarak tertentu dari si Slater. Wah, pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya menyusul pembantaian Si dan menghalangi jalan pembantaian Si. Si Yu mendengus dingin, mengubah arah penerbangan, terbang ke utara, dan meraih Kanju dengan mudah. Terima kasih kakak Sui Jian atas bantuanmu. Gong Sun Qi membungkukkan tangannya ke arah selatan. Sama-sama, suara Sui Jian terdengar. Kemudian Gong Sun Qi memandang Menara Bintang dan menghilang di tempatnya. Luo Feng melihat ke tempat Gong Sun Qi menghilang, dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berteleportasi 2088 kali, dia akhirnya tiba di penghujung waktu ini, Lian Shicheng. Lian Shicheng, ada dua kekuatan suci. Kedua orang ini awalnya adalah dua dewa sejati abadi Jin, dan mereka juga dewa abadi yang keluar dari dunia Jin. Luo Feng tersenyum dan menatap Lian Shicheng, berbisik pelan, jalan. Luo Feng memasuki kota dan berjalan menuju rumah master kota di kota Lianqi. Berhenti, dewa sejati Void memanggil Luo Feng. Tolong beritahu penguasa kota berikutnya, Jenderal Sueyong mengirim saya untuk menemukannya.
Luo Feng dengan santai memberi alasan, menggunakan nama Jenderal Sueyong, Jenderal Tentara Timur Dunia Jin. Apa Jenderal Sueyong? Cepat dan cepat. Dewa sejati Void berkata dengan tidak sabar. Beritahu Tuan Kota, dia akan tahu. Luo Feng menatap mata Dewa sejati Void. Oke, Dewa sejati Void berjalan ke mansion Tuan Kota dengan mata kusam. Luo Feng menunggu 1 hari penuh sebelum Dewa sejati Void keluar, matanya penuh kecemburuan terhadap Luo Feng. Tuan Kota, tolong. Luo Feng tersenyum ringan dan melangkah masuk. Luo Feng berjalan tanpa halangan sampai ke aula utama istana Tuan Kota. Seorang pria bijak yang kuat duduk tinggi di aula utama. Ketika dia melihat Luo Feng masuk, dia berteriak, "Tangkap dia!" Segera, 5 dewa sejati abadi masuk dari luar pintu, dan kekuatan suci mereka menyelimuti Luo Feng. Luo Feng melihat 5 dewa sejati abadi mendekat, pikirannya bergerak, dan ruang di atas kepala 5 dewa sejati abadi bergoyang dengan riak ruang, dan kemudian sebuah mata besar muncul. Pemilik kota, mata dewa, terkejut. Mata para dewa langsung memancarkan cahaya keemasan, menutupi 5 dewa sejati yang abadi. 5 dewa sejati abadi jatuh ke tanah sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Beginilah cara pemilik kota memperlakukan tamu. Luo Feng memandang pemilik kota dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu misteri mata itu? Tuan kota duduk di kursi dan menekan keterkejutan di hatinya sebelum perlahan bertanya. Sekolah menengah Wuqilu. Luo Feng menatap pemilik kota dengan sedikit rasa dingin di matanya. Wuqilu, yang mulia pernah menjadi kehidupan dunia jin, pemilik kota bertanya dengan penuh semangat. Setengah reinkarnasi yang lalu, aku mendapat gelar. Luo Feng berkata, pada saat yang sama mengungkapkan Wu Qixuan yang dia kenakan. Pada awal ketika Luo Feng hendak memasuki kota, Luo Feng meninggalkan backhand dan membiarkan Morosa mengambil semua harta untuk tinggal di menara bintang Qixuan memasuki kota Lianqi. Melihat Wu Qixuan di tubuh Luo Feng, penguasa kota berdiri dari tempat duduknya dan mau tidak mau berjalan untuk melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, air mata keluar dari matanya. Sungguh, ini benar-benar Wu Qixuan. Tapi keadaan jin sudah lama berlalu. Ini Raja para Dewa, apakah Raja para Dewa masih hidup? Gurunya masih hidup, dan kerajaan jin akan dibangun kembali. Luo Feng berkata dengan lembut, tetapi nadanya sangat tegas. Tuan Kota, Guru, berdiri kosong, seolah-olah dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Yang mulia, Tuan Kota tiba-tiba berlutut di hadapan Luo Feng, dan Luo Feng bergegas membantu. Tuan Kota tidak perlu melakukan ini. Yang mulia dapat memperoleh Wu Qixuan, itu pasti sebuah gelar. Pemilik kota menangis dengan getir, dia memandang Luo Feng, yang mulia Raja Dewa pasti memiliki kehidupan yang sangat sulit, dia pasti akan menyaring kejeniusan dalam skala kecil, semesta di dalam dirinya, penyaringan keluarkan jenius yang bisa membantunya. 3 lelaki tua di Siguo pasti akan mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Yang mulia, bisakah Anda memberitahu saya kemana perginya Raja Dewa? Pemilik kota memandang Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Luo Feng menatap mata penguasa kota, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berpikir, kehidupan yang keluar dari dunia jin benar-benar setia kepada Raja para Dewa. Setelah berbicara dengan pemilik kota secara rinci, tentu saja, Luo Feng mengabaikan bagian penting itu. Setelah waktu yang lama, penguasa kota menghela nafas, Raja Dewa benar-benar bekerja keras. Omong-omong, aku datang ke sini untuk meminta penguasa kota Si Jin untuk membantuku. Luo Feng tertawa, dia sudah tahu bahwa nama penguasa kota adalah Si Jin, dan ada penguasa kota lain di kota Lianqi yang untuk sementara berada di luar kota. Yang mulia, tetapi itu tidak masalah, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan membunuh hati dan otak saya, kata penguasa kota. Pikiran Luo Feng bergerak, dan sebuah batu hitam muncul di tangan Luo Feng. Itu adalah batu hitam yang diperoleh di Qicheng. Apakah penguasa kota tahu batu ini? Ini, Tuan Kota Si Jin melihat batu itu dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya aku belum pernah melihatnya, bagaimana Yang Mulia mendapatkan batu ini? Di Qicheng, di sebuah toko kecil, batu ini milik negara Jin, kata Luo Feng. Si Jin melihat lebih dekat lagi, dan terkejut, aku sudah melihatnya. Sungguh, Luo Feng juga terkejut. Hanya saja aku hanya melirik buku Jin Guo dan tidak membacanya dengan seksama. Si Jin sedikit malu. Sayang sekali, Luo Feng menghela nafas pelan.
Yang mulia tidak perlu merasa kasihan, saya tahu seseorang pasti tahu. Si Jin tertawa. Siapa itu? Luo Feng bertanya dengan cepat. Bambu. Sekitar 200 tahun cahaya dari kota Lianqi adalah hutan lebat. Di hutan, seorang gadis kecil mengenakan mantel merah, dia mengenakan kerudung, dia berlari di hutan setelah hujan, seekor burung kuning kecil mengikutinya. Dia berhenti dan dengan curiga menatap semak bunga kecil, di mana ada dua makhluk mirip kelinci, tetapi mereka sedikit lebih gemuk, satu abu-abu dan satu kuning pucat. Oh, ternyata dua kelinci kecil abadi, napas mereka sangat lemah. Nah, salah satu dari mereka tampaknya koma. Dia berjalan dengan lembut dan mengambil kelinci abu-abu. Kelinci abu-abu itu berjuang dengan lembut, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan, dan hanya menatap gadis kecil itu dengan mata terbelalak. Jika kelinci kuning kecil itu segera menyingkir dan memelototinya, dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Siapa kamu?" "Namaku Xiaoyi, biarkan aku membantumu." Gadis kecil itu tersenyum dan menatap kelinci kecil kuning, matanya melengkung, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kemudian, dia mengeluarkan kapsul nutrisi kecil dan melemparkan beberapa obat ke dalamnya. Ketika Xiaoyi, yang sedang bersiap-siap, hendak memasukkan kelinci abu-abu, dia tiba-tiba melihat ke suatu tempat dengan huruf O yang mencurigakan di mulutnya. "Halo," sosok lapis baja perak keluar, itu adalah Luo Feng. "Halo," Xiaoyi mengangguk, "apakah ada yang perlu kamu lakukan di hutan?" "Tuan kota si Jin dari kota Lianqi memintaku untuk menemukan Zhu Weng, apakah kamu tahu di mana dia?" Luo Feng bertanya dengan sopan. "Apakah kamu di sini untuk mencari kakek?" "Tuan kota si Jin memintamu untuk datang dengan tanda Tuan kota si Jin." Xiaoyi terlihat sangat berhati-hati. Luo Feng mengeluarkan token yang diberikan oleh penguasa kota si Jin, dan Xiaoyi memeriksanya dengan cermat sebelum mengangguk. Dia membawa kapsul nutrisi kecil dengan kelinci abu-abu kecil, dan memasukkannya ke dalam ring dunia. Dia mengambil kelinci kuning kecil yang secara bertahap menurunkan kewaspadaannya, dan burung kuning telah diparkir di tudungnya. "Ayo pergi, aku akan membawamu mencari kakek," kata Xiaoyi pada Luo Feng. Setelah Luo Feng berterima kasih padanya, dia mengikuti Xiaoyi dari dekat. Dalam perjalanan, Xiaoyi menyelamatkan kehidupan berbentuk kupu-kupu yang jatuh di rerumputan. Di hutan ini, ada banyak makhluk hidup di sini. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak gesekan. Oleh karena itu, sering terjadi cedera atau jatuh. Saat berbicara dengan Luo Feng, Xiaoyi menempatkan babi abadi dalam bentuk babi. Nutrisi kabin. Cara hidup, bagaimana bisa digunakan hanya untuk pengobatan? Luo Feng tersenyum lembut. Cara hidup, bagi kebanyakan orang kuat, adalah menciptakan kehidupan baru. Xiaoyi berkata, namun, lebih mudah menyelamatkan hidup daripada menciptakan kehidupan. Luo Feng mengangguk, berpikir. Kemudian, ketika Xiaoyi menyelamatkan nyawa kecil lainnya, Luo Feng juga membantu. Luo Feng dan Xiaoyi berhenti dan berjalan seperti ini, dan butuh 3 jam untuk mencapai hutan bambu, di mana ada sebuah rumah kayu yang tampaknya sederhana. "Kakek," Xiaoyi berjalan ke pintu dan mengetuk pintu. "Xiaoyi, apakah ada tamu?" Seorang pria kuat dengan rambut putih dan pakaian hijau mendorong pintu hingga terbuka. "Ya, kakek," Xiaoyi menyapa dan bergegas ke rumah kayu. Dewa sejati abadi Luo Feng sedikit bingung, tetapi dia masih berkata dengan hormat, "Tuan Zueng, Tuan kota si Jin meminta saya untuk datang kepada Anda." "Mengapa Tuan kota si Jin mencariku?" Zhu Weng bertanya. "Tepatnya, saya datang untuk mencari Tuan Zueng." Luo Feng tertawa. "Lalu mengapa Yang Mulia datang menemui saya?" Zhu Weng tersenyum ringan, "Jika itu terkait dengan pemurnian harta karun, saya masih bisa mengetahui 1 atau 2 hal, dan saya tidak tahu apa-apa tentang aspek lain." Luo Feng mengeluarkan kerikil, dan sebelum Luo Feng sempat bertanya, dia melihat mata besar Zhu Weng. "Mengapa benda ini ada di tanganmu?" seru Zhu Weng. "Apakah Anda tahu asal-usulnya, Tuan?" Luo Feng bertanya. "Sejak kamu datang untuk bertanya kepadaku, maka kamu pasti mengira bahwa batu ini bukan batu biasa." Zhu Weng menjadi tenang. "Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana kamu melihat kehebatan batu ini?" "Itu memanggilku," jawab Luo Feng. "Memanggil?" Bambo Weng jelas terkejut, dan kemudian berkata, "Batu ini memang luar biasa, dan batu ini mungkin bukan item di benua asal sama sekali." "Itu bukan item dari benua asal,"
kata Luo Feng dengan terkejut. Batu ini seharusnya bisa membuat harta karun itu menghasilkan efek magis baru, dan bahkan membuat 2 keping harta karun melebur menjadi 1 harta karun, kata Zhu Weng. 2 harta digabung menjadi 1 harta, Luo Feng segera menjadi tertarik. Yah, jika kamu membacanya dengan benar, sayap di belakangmu seharusnya adalah sayap emas kacau dari negara Wu yang hancur, kan? Zhu Weng bertanya tiba-tiba. Ya, Zhu Weng mengangguk. Tuan, apakah Anda sedang mengevaluasi sayap ini? Tanya Luo Feng. Ya, Zhu Weng terus menganggukkan kepalanya. Luo Feng segera bingung, dan dia terus bertanya, tetapi Zhu Weng tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yi berjalan keluar dan melihat Luo Feng bertanya pada Zhu Weng, tetapi Zhu Weng tidak mengatakan apa-apa, dan tidak bisa menahan tawa. Kakek, berarti kamu tidak ingin berbicara lagi, silakan kembali dulu. Xiao Yi berjalan ke Luo Feng, mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan, tolong. Luo Feng menghela nafas pelan, karena seluruh hutan tidak bisa diteleportasi, jadi dia terbang menjauh dari sini. Sampai Luo Feng hendak terbang keluar dari hutan, dia mendengar suara Zhu Weng, Wu Guo membuat sayap emas kekacauan dan sayap perak kekacauan. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui kegunaan batu, temukan sayap perak kekacauan dan kembalilah kepada saya, secara alami tahu segalanya. Silver Wings of Chaos, Luo Feng mengangguk, menuliskan namanya, lalu membungkuk hormat pada kekosongan, dan pergi. Selanjutnya, Luo Feng mencari keberadaan sayap perak kekacauan di internet Qin dan Han. Sayangnya, dia mendapat sangat sedikit. Dia hanya tahu bahwa sayap perak kekacauan, seperti sayap emas kekacauan, adalah harta mekanik paling kuat dari negara bagian Wu. Ada juga beberapa rumor, seperti, sayap perak chaos berada di wilayah binatang buas, sayap emas kekacauan dan sayap perak kekacauan dapat digabungkan menjadi harta mekanik tingkat Raja Dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya, sayap perak chaos mungkin lebih dapat diandalkan di wilayah klan binatang buas. Bagaimanapun juga, klan binatang buas memang campur tangan dalam pertempuran antara klan Ming dan kerajaan Wu. Namun, rumor bahwa aliran mekanik harta karun dapat mencapai tingkat Raja Dewa tidak mungkin, karena harta aliran mekanik tertinggi cocok untuk penggunaan dewa sejati yang abadi, dan pembangkit tenaga listrik suci simetris hampir tidak berguna. Sama seperti slattering Wu Yui sekarang, efeknya pada Luo Feng semakin kecil, bahkan jika Luo Feng terbang atau berakselerasi, peningkatan yang dapat diberikan slatter Wu Yui semakin kecil. Hanya saja bahan slatter Wu Yui sangat keras. Luo Feng ingat bahwa di Feng Shu Tower, slatter Wu Yui dapat dengan mudah menahan serangan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Karena sangat sulit, bagaimana 6 pasang sayap menyebar. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Luo Feng berpikir bahwa karena sayap perak kekacauan dibuat oleh Wu, mengapa dia tidak pergi ke Wu untuk melihatnya. Binatang buas, bagian utara kerajaan Peng. Di atas lautan luas, seekor dapeng terbang tinggi, tetapi terbang dan jatuh ke laut. Segera, dapeng terus menyelam, dan bayangan hitam besar datang ke arahnya. Dapeng melintas melalui bayangan hitam seperti ikan di dalam air, dan bayangan itu sebenarnya adalah ekor ikan yang sangat besar. Kakak Kuntong semakin baik dan lebih baik, saya hampir dipukul oleh Anda, kata Dapeng sambil tersenyum. Seekor ikan yang sangat besar berenang perlahan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, mengejutkan bahwa ia sebenarnya memiliki 6 pasang sayap perak di punggungnya. Peng An, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba untuk mendorongku kembali? Jangan menganggapku seperti itu, aku di sini untuk membawakanmu kabar baik. Peng An tertawa. Berita apa? Tanya Kuntong. Sayap emas muncul. Peng An berkata dengan lembut. Sayap emas kacau yang tertinggal di laut alam semesta, mata Kuntong berbinar. Ya, di tangan manusia. Peng An tersenyum dan menatap Kuntong, bagaimana, kamu mau? Itu wajar. Kuntong menjilat bibirnya, mana manusianya? Itu masih di wilayah ras manusia, kata Peng An. Aku tidak berani pergi ke ras manusia untuk menemukannya. Kuntong merenung sedikit. Ini sederhana, bahwa manusia hanyalah dewa sejati yang abadi, dan dia pasti akan pergi ke jedi untuk mengasahnya di masa depan. Aku akan terus menanyakan kabar ini untukmu, tapi ini, Peng An memandang Kuntong, menggosok tangannya, dan mulutnya berbentuk ringan, tanah berubah. Ambil, dasar bajingan. Kuntong melemparkan cincin dunia, menyela apa yang ingin dikatakan Peng An.
Peng An tidak terganggu sama sekali, dia dengan hati-hati memeriksa item di cincin dunia, dan akhirnya mengangguk puas. Lebih dari 1 zaman berlalu, Luo Feng berdiri di sebuah gunung di Wudi, dan di sampingnya ada 5 dewa abadi yang telah jatuh ke tanah. Sudah lebih dari 1 era sejak saya datang ke Wudi, tetapi masih belum ada berita tentang sayap perak kekacauan. Luo Feng memegang dagunya, sepertinya sayap perak kekacauan memang tidak ada di Wudi. Segera, Luo Feng melihat ke arah Suguo, dan sudah waktunya untuk kembali. Ibu kota negara makanan saat ini. Ziyue melihat ke Grand Canyon di depannya, berjalan masuk dan melihat lava yang berdenyut di bawah. Dia tidak bisa menahan rasa takut, tetapi dia menekan rasa takut di hatinya dan melompat. Setelah waktu yang lama, dia memanjat dari dasar ngarai, mengambil tanaman obat yang diletakkan di tanah dan melahapnya. Tepuk, si Slater muncul dari udara tipis, dan kemudian bertepuk tangan. Ziyue, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, wilayahmu telah turun ke tingkat master hukum. Masih jauh dari tujuan, ekspresi Ziyue ganas, matanya tajam, semua rasa sakit ini karena galaksi manusia itu, aku harus membuatnya mati. Itu benar, memang begitu. Siyu mengangguk puas. Di suatu tempat di benua asal, di mana Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Bang, seolah ada sesuatu yang meledak, dan kemudian terdengar tawa yang keras. Setelah tertidur selama bertahun-tahun tanpa akhir, akhirnya aku bangun. Selanjutnya, aku akan membuat keributan besar. Segera, ada beberapa semburan angin yang pecah, dan kemudian sepertinya seseorang berhenti di samping pria kuat yang berbicara. Hahaha, tawa keras itu terdengar tiba-tiba, awalnya 1, lalu 2, dan kemudian semakin banyak, dan suaranya menjadi semakin keras. Tawa itu sangat menyusup, seperti hantu dari dunia bawah. Suatu ketika di medan perang 027. Di sungai yang berkelok-kelok, sesosok-sosok sedang menghadapi matahari terbenam yang berangsur-angsur turun, dan dia tetap tidak bergerak. Fei meniup ringan, dan di helmnya, pita panjang yang diikatkan ke matanya terangkat oleh angin. Dia terus membelai pisau patah di tangannya dan menghela nafas pelan. Setelah beberapa saat, dia mendengar beberapa langkah kaki di belakangnya. Aku tidak menyangka Raja Xia akan datang juga. Pendekar pedang patah berbalik dan menghadap orang yang datang. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Senior, lain kali, tolong jaga seniornya, kata Luo Feng dengan hormat. Aku tahu kamu pasti akan setuju. Pendekar pedang patah tertawa pelan, ayo pergi. Segera, mereka bertiga terbang menuju matahari terbenam yang berangsur-angsur jatuh. Tampak seperti pahlawan yang mencoba membantu gagak emas yang runtuh kembali ke tengah langit. Luo Feng dan yang lainnya terbang jauh ke barat, dan melihat sosok berdiri di depan mereka, itu adalah Taoist Qin San. Tepat ketika Luo Feng merasa bingung, Raja Xia mengangguk kepada Taoist Qin San, lalu melihat pemecah pisau, yang juga mengangguk ringan, dan Xiao Wang berkata, tolonglah Taoist. Taoist Qin San mengangguk sambil tersenyum, memandang Luo Feng, dan segera menggambar formasi yang sangat kompleks di udara dengan pena di tangannya. Benua asal dapat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh secepat mungkin, hanya 3 metode. Teleportasi, formasi teleportasi, dan teleportasi kerajaan ilahi yang kuat di bawah dewa sejati. Jarak teleportasi terlalu pendek, dan mudah untuk berteleportasi ke tempat berbahaya tanpa peta. Teleportasi kerajaan Tuhan adalah bahwa dewa sejati Void dapat mengganggu teleportasinya, sementara jadi tidak dapat berteleportasi ke kerajaan Tuhan, sama sekali. Kepala Qin San berkata sambil tersenyum, hanya formasi teleportasi yang tidak terhalang di benua asal. Cara formasi Daolong adalah yang terbaik di benua asal, kata pendekar pedang patah, tetapi nadanya tampak tak tergoyahkan. Pemahaman pendekar pedang yang patah tentang pedang juga yang terbaik di daratan. Nada suara Qin San penuh dengan senyuman. Pendekar pedang patah itu mengangguk, dan kemudian melangkah ke dalam formasi selangkah demi selangkah. Xiao Wang dan Luo Feng juga terbang ke formasi. Taoist Qin San tersenyum, dan formasi itu terbakar. Saat berikutnya, Luo Feng dan yang lainnya menghilang. Qin San Dao menghela nafas dalam-dalam, saya tidak berharap banyak Raja Dewa menjalani reinkarnasi tanpa akhir, tetapi pada akhirnya mereka harus bergantung pada Luo Feng yang hanya hidup setengah reinkarnasi. Luo Feng ini mungkin harapan terakhir.
Taois Kinsan menghela nafas lagi dan menghilang. Di ujung selatan benua asal, ada gunung yang bergulir, di sini ada jadi dari benua asal, Gunung Suci. Jadi benua asal berbeda dengan jadi laut kosmos, jadi benua asal adalah tempat di mana yang kuat memahami hukum atau Dao. Jadi of the universe pada dasarnya hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun, sedangkan jadi dari benua asal adalah tanah harta karun peluang yang menggabungkan wawasan, harta, dan banyak warisan. Di benua asal, jadi adalah awal dari jalur kultivasi yang kuat. Justru karena jadi yang kuat dapat belajar bagaimana berkultivasi ke alam yang lebih kuat, sama seperti para dewa binatang dari alam semesta asli, biarkan makhluk-makhluk alam semesta asli tahu bagaimana mengolah hukum fusi, jadi dari benua asal, adalah persis asal-usul benua. Pembangkit tenaga listrik memahami hukum kekacauan dan memahami tempat-tempat magis dari berbagai jalan. Peluang dan bahaya umumnya hidup berdampingan, di benua asal, ada 18 jadi yang dapat membuat Raja Dewa memperoleh sesuatu, dan jadi yang dapat membuat Raja Dewa jatuh disebut jadi Raja Dewa. Level berikutnya disebut jadi suci, dan level berikutnya adalah jadi abadi. Gunung Suci adalah salah satunya yang disebut jadi suci. Di pinggiran Gunung Chongshan Suci, Dewa sejati abadi yang mirip dengan kadal besar dan pembangkit tenaga mekanik yang bersinar sedang berhadapan. Saat berikutnya, 3 sosok kuat muncul dari udara tipis, menakuti 2 dewa sejati abadi untuk segera melarikan diri. Dan ketiganya adalah Luo Feng, Swordbreaker dan King Xia. Luo Feng melihat ruang di sekitarnya dan tidak bisa tidak terkejut, karena dia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya, gunung, sungai dan danau, dan bahkan setiap rumput dan setiap pohon memiliki jejak hukum kekacauan. Pasti lebih mudah untuk memahami hukum chaos di sini. Jangan melihatnya. Meskipun lingkungan sekitarnya mengandung misteri hukum kekacauan, sulit untuk mendapatkan apapun tanpa memahami hukum kekacauan. Mulai sekarang, ini adalah medan perangmu. Pendekar pedang patah menghadap Luo Feng, berkata dengan suara rendah, "Di sini, kecuali Raja Lapangan dan yang lebih tinggi datang, baik Raja Xia maupun saya tidak akan mengambil tindakan, apakah Anda mengerti?" Bahkan Raja Xia mengucapkan kata-kata pendekar pedang patah, jelas tidak ingin membiarkan Raja Xia menghancurkan rencana awalnya. Jika Raja Xia membantu Luo Feng, maka pekerjaan itu tidak akan ada artinya. Itu benar, Raja Xia memandang Luo Feng dan berkata, "Jika orang kuat di bawah level lapangan dapat membunuhmu sampai mati, maka kamu tidak layak untuk perlindungan kami." Pendekar pedang patah mengangguk, Chongshan Suci terutama adalah dewa sejati yang abadi dan medan perang menjadi suci. Dan memahami hukum kekacauan di sini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan Raja Dewa umum meremehkan untuk datang ke sini. Para Raja Dewa yang datang ke sini adalah yang terbaik di antara para Raja Dewa lemah. Jika kamu dibunuh oleh Raja Dewa terlemah ini, maka kamu juga yang terlemah, dan kamu tidak layak untuk perlindunganku. Pendekar pedang patah berkata dengan tegas, lalu sedikit mereda, "Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Dalam ruang lingkup Gunung Suci ada sebuah gunung bernama Sangsue. Jika kamu dapat melarikan diri ke sana ketika kamu dalam bahaya, maka aku akan menyelamatkanmu." Setelah itu, pendekar pedang patah tidak berbicara lagi, berbalik dan terbang. "Itu dia, idiot pisau." Raja Xia berkata sambil tersenyum, "Luo Feng, meskipun ada hukum kekacauan di mana-mana di Gunung Sengsong, hanya hukum kekacauan yang dapat dilihat yang paling langsung dan paling berguna. Di sini, tidak hanya dewa dan orang suci sejati yang abadi dari berbagai ras, tetapi juga roh dari pola rahasia hukum kekacauan yang dapat muncul di mana saja di sini, dan roh pola rahasia ini adalah tujuan terbesarmu. Pola rahasia ini roh adalah jenis kehidupan khusus yang lahir di Gunung Sengyuan. Dalam roh pola rahasia ini, mungkin ada sepotong kecil hukum kekacauan, atau sebagian besar hukum kekacauan, dan beberapa orang dalam sejarah bahkan telah mencatatnya roh rahasia pola dengan hukum kekacauan yang lengkap." Setelah mengatakan ini, Raja Xia berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah yang sederhana, dan bahkan pola rahasia yang telah Anda peroleh berulang kali. Semakin dekat Anda dengan inti, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan sejumlah besar pola rahasia hukum kekacauan, dan semakin tinggi bahayanya." Xiao Wang mengatakan ini dan tersenyum, "Tentu saja pola rahasia ini tidak mudah untuk Anda tangkap. Begitu Anda mulai menyadarinya, mereka akan mati secara bertahap. Jika Anda mengambil Gunung Suci, maka mereka akan langsung mati.
Saya tidak akan terlalu spesifik tentang roh dari pola rahasia ini. Warisan Anda dari Sungai Duandong tidak bisa lebih rinci dari apa yang saya katakan. Kemudian Raja Xia berpikir sejenak, baiklah, saya akan memberi Anda jaring pengaman lain. Tempat itu bernama Danau Hitam, jika kamu mengalami bahaya di sana, aku akan mengambil tindakan. Luo Feng mendengarkan dengan sangat hati-hati. Meskipun dia bisa mempelajari semua ini dari warisan Sungai Duandong, Luo Feng merasakan niat Raja Xia, jadi dia mendengarkan dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya, Raja Xia berkata bahwa dia ingin memberi Luo Feng keselamatan. Ketika dia mengklik, Luo Feng dengan cepat berkata dengan penuh terima kasih, Yang Mulia Raja Xia. Raja Xia tertawa dan melemparkan batu memori ke Luo Feng, yang menangkapnya. Ini adalah peta Gunung Suci yang direkam oleh ras manusia saya. Hanya itu yang dapat saya bantu. Setelah berbicara, Raja Xia juga terbang. Kamu bisa melindungiku, itu sudah kebaikan terbesar. Luo Feng berbisik pelan, lalu dia memeriksa batu memori, dan mau tidak mau terkejut, karena petanya sangat detail. Juga, hampir tidak ada bahaya bagi ras manusia tingkat tinggi untuk dijelajahi di sini, dan tentu saja mudah untuk merekam peta lengkap Gunung Sengsong. Luo Feng tidak bisa menahan senyum, dan kemudian melangkah maju, pikiran bergerak, dan Morosa serta Sue Qiong muncul begitu saja. Luo Feng memandang Sue Qiong dan tidak bisa menahan tawa, karena Sue Qiong menerobos dan menjadi dewa sejati yang abadi. Faktanya, dalam lebih dari satu zaman Luo Feng pergi ke Wudi, Sue Qiong menerobos untuk menjadi dewa sejati yang abadi. Ya, Luo Feng mengangguk puas. Sue Qiong tersenyum, lingkaran cahaya muncul di tubuhnya, dan cahaya dan bayangan sepotong baju besi muncul dari udara tipis. Luo Feng melihat baju besi, pikirannya bergerak, dan lapisan cahaya dan bayangan menutupi baju besi. Morosa juga tersenyum ringan, armor asli. Kemudian dia juga ditutupi dengan baju besi yang sama. Ini adalah cahaya dan bayangan dari armor yang tidak sengaja didapat Morosa ketika dia melahap binatang itu. Dia bukanlah armor dalam arti sebenarnya, tetapi terdiri dari pola rahasia, yang secara komprehensif dapat meningkatkan berbagai kemampuannya. Morosa menamakannya, sumber armor. Ketika Luo Feng masuk ke Menara Asatar, Sue Qiong belajar mempelajari pola rahasia, dan sekarang dia juga mempelajari armor asal yang lengkap. Jika kita bertiga bergabung, kita tidak akan takut bahkan jika kita disebut orang suci. Luo Feng sedikit merenung, tetapi akan berbahaya untuk bertemu dengan Raja para Dewa. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak sekarang adalah untuk mengisi kembali ki raja-raja yang rusak. Berapa lama aura penghancur master bisa bertahan? Tanya Morosa. Jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu, itu akan memakan waktu paling lama sekitar 30 detik. Luo Feng sedikit mengernyit. Apakah ada tempat untuk melengkapi Gunung Suci ini? Sue Qiong bertanya. Intinya, Luo Feng semakin mengernyit. Diameter Gunung Chongshan Suci adalah ukuran 3 tahun Raja Dewa, sedangkan Luo Feng adalah yang terluar, dan intinya di tengah, yaitu, ada 1,5 tahun Raja Dewa. Tahun Raja Dewa, ini adalah jarak yang ditempuh oleh Raja Dewa di langit dalam garis lurus selama 1 tahun, yang secara khusus dijelaskan sebelumnya. Meskipun dikatakan sebagai inti di sana, itu hanya dapat dianggap sebagai pinggiran inti, jadi seharusnya tidak terlalu berbahaya. Luo Feng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, aku benar-benar tidak tahu bagaimana senior Zhenguan Master masih ada di sana sebelum dia jatuh, atur ruang lubang hitam. Aneh sekali, pikir Morosa sambil memegang dagunya, tapi Luo Feng menamparnya dan menyela pemikirannya. Ayo pergi ke tepi wilayah dalam dan naiki menara bintang. Luo Feng berkata sambil tersenyum, jika tidak, pinggiran benar-benar tidak ada artinya. Morosa tidak memiliki ketidakpuasan sedikit pun, dan mengikuti Luo Feng dengan cermat. Luo Feng tersenyum dan melihat ke depan, apakah itu Holy Chongshan? Ini benar-benar mengasyikkan. Di luar Gunung Suci, ada 3 sosok berjalan di hutan, itu adalah Luo Feng, Morosa dan Sue Qiong. Adapun mengapa berjalan bukannya teleportasi atau terbang. Alasan untuk tidak berteleportasi adalah karena ada banyak bahaya di jedi, dan bahkan ada banyak bahaya yang tidak ada di peta, seperti bertemu orang kuat, atau beberapa bahaya bergerak, dan berteleportasi memiliki fluktuasi spasial, dan kekuatan kuat lainnya. Orang dapat dengan mudah dapat ditemukan bahwa jika Anda memprovokasi musuh yang kuat,
itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Adapun tidak terbang, itu karena Luo Feng sedang mencari roh sihir yang tersembunyi. Semangat pola rahasia adalah keberadaan yang aneh. Mereka memiliki kecerdasan yang sangat rendah, tetapi mereka dilahirkan dengan kemampuan melarikan diri yang sangat kuat, dan mereka juga menggunakan beberapa hukum kekacauan yang tersembunyi di tubuh mereka untuk menyerang. Apalagi mereka berada di Gunung Suci, dan Gunung Suci tidak akan menyakiti mereka, sehingga mereka juga bisa bersembunyi di berbagai tempat berbahaya saat menghadapi bahaya. Tentu saja, mereka tidak dapat bersembunyi dalam bahaya terlalu lama. Beberapa ahli telah bereksperimen. Jika mereka tinggal di beberapa tempat berbahaya untuk jangka waktu tertentu, kecuali jika mereka tidak dapat melarikan diri, mereka akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak ada seorang pun tahu apa itu alasan. Ketiga Luo Feng berjalan dengan langkah besar. Pada saat ini, penampilan Luo Feng berubah total. Tubuhnya berwarna kuning keemasan, dengan 2 tentakel di atas kepalanya, dan 7 pasang sayap di belakangnya, dan karakteristik lainnya adalah sama seperti yang dimiliki manusia. Morosa dan Sue Qiong juga memiliki karakteristik yang sama, tetapi ukuran tubuh mereka sedikit berubah, dan mereka hanya memiliki sepasang sayap transparan di pinggang mereka, tetapi tidak di punggung mereka. Jelas, sayap di punggung Luo Feng adalah Wu Flying Wings. Ini adalah satu-satunya kekuatan di antara 9 kelompok etnis puncak yang terdiri dari beberapa kelompok etnis yang berbeda, aliansi 100 domain, dan ini adalah fitur utama dari kelompok yang disebut kupu-kupu waktu, di aliansi 100 domain. Luo Feng, Morosa, dan Sue Qiong semuanya memiliki kemampuan untuk menjadi, tidak terlihat dan tidak terlihat. Selama orang tidak melihat proses perubahan, transformasi mereka menjadi kehidupan atau objek apapun tidak akan pernah ditemukan oleh orang. Alasan mengapa Luo Feng memilih kelompok ini untuk ditiru adalah karena, kecuali sayap di pinggangnya, aspek lain mirip dengan manusia. Yang kedua adalah karena, kupu-kupu waktu, milik aliansi 100 wilayah. Ada banyak orang di dalamnya. Aliansi 100 wilayah juga sulit bagi pembangkit tenaga listrik aliansi domain untuk menemukan keaslian Luo Feng. Luo Feng melompat dan berdiri di atas pohon yang tinggi, dengan hati-hati mengamati perubahan di sekelilingnya. Tiba-tiba, ada sedikit naik turun pohon, dan Luo Feng sepertinya tidak melihatnya. Dia terus memeriksa lingkungan sekitarnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata kepada Morosa, "Tidak ada yang berbeda, ayo pindah ke tempat lain." Luo Feng membawa Morosa menuju tempat yang sedikit menyimpang dari pohon, meskipun arahnya sedikit menyimpang, dia masih mendekati pohon itu. Luo Feng diam-diam menghitung jarak, dan akhirnya, ketika mereka paling dekat dengan pohon, mereka bertiga menyapu pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, kekuatan ilahi Luo Feng dengan cepat melilit pohon. Pohon itu segera bergetar, dan makhluk datar melompat turun dari pohon, dan kekuatan ilahi langsung terjerat, dan ketika makhluk itu menarik dengan keras, kekuatan ilahi tidak dapat terjerat, dan dia dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Kecepatannya adalah sangat tinggi. Dengan cepat, Luo Feng dan yang lainnya terlempar dalam sekejap. Namun, sebelum bisa melarikan diri untuk waktu yang lama, menara 9 lantai menghalangi jalannya, dan sasis menara terbuka lebar, dan isapan yang kuat terus bekerja di atasnya. Menara ini adalah menara bintang. Ketika Luo Feng hendak mendekati roh pola rahasia, dia diam-diam membiarkan menara bintang lewat dari arah lain. Semangat pola rahasia itu berputar dengan panik, dan benar-benar melepaskan diri dari isapan menara bintang, dan tergantung pada kecepatan pelepasannya, kemungkinan besar itu akan membebaskan diri ketika Luo Feng tiba. Setelah bebas, dengan kecepatannya, pasti akan bisa menyingkirkan Luo Feng. Pikiran Luo Feng bergerak, dan mata dewa besar muncul dari udara tipis di kepalanya, dan fluktuasi dari mata dewa langsung menyelimuti bagian bawah, dan juga menyelimuti semangat pola rahasia. Sosok roh pola rahasia segera berhenti, dan kemudian mulai bergerak lagi, tetapi kecepatan membebaskan diri tidak begitu cepat. Apakah efek wasiatnya sangat rendah? Luo Feng sedikit mengangguk, semangat pola rahasia benar-benar kehidupan yang istimewa. Pada saat ini, aliran cahaya terbang keluar dari menara bintang dan mendarat di depan roh pola rahasia. Sosok itu muncul dan berubah menjadi pembangkit tenaga listrik elemen air, itu adalah Xia. Pedang di tangan Xia dengan lembut dipetik pada roh pola rahasia, dan roh pola rahasia dipetik ke menara bintang. Xia, bagus sekali. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum dan terbang. Terima kasih, tuanku. Xia dengan cepat berkata dengan hormat.
Aku ingin melihat apa semangat dari pola rahasia itu. Luo Feng tersenyum dan memasuki menara bintang. Morosa, Sue Qiong dan Xia juga masuk. Kemudian menara bintang menyusut menjadi setitik debu dan terbang di bawah daun yang jatuh. Luo Feng melihat roh datar dari pola rahasia yang terikat erat, dan berbisik pelan, semangat pola rahasia sangat sulit untuk dipahami, serangan jiwa tidak efektif, kekuatan ilahi sulit untuk dikendalikan, dan pengaruhnya sangat kuat, kemauannya sangat lemah. Hanya saja pengaruh kehendak sangat lemah, yang berarti bahwa roh pola rahasia ini hanya roh pola rahasia tingkat rendah dengan pola rahasia kecil dari hukum kekacauan. Luo Feng tersenyum ringan. Karena roh tingkat lanjut dari pola rahasia lebih mudah terpengaruh oleh keinginan, tetapi keinginan mereka juga sangat kuat, dan yang kuat bahkan dapat menyerang yang kuat. Luo Feng merenung sedikit, tidak terburu-buru untuk memahami pola rahasia hukum kekacauan di tubuhnya. Setelah itu, pikiran Luo Feng bergerak, dan jejak aura hitam melayang keluar darinya, dengan cepat terbang menuju semangat pola rahasia yang terikat erat. Tanda seru, aliran udara hitam benar-benar meninggalkan sedikit luka pada roh pola rahasia, dan pada saat yang sama roh pola rahasia berjuang dengan panik, membuat tangisan keras. Tetapi cederanya cepat pulih, seolah-olah tidak muncul, semangat pola rahasia juga mereda. Aku tidak berharap kekuatan binatang buas dunia berguna. Luo Feng sangat gembira, dan kemudian Luo Feng tidak lagi ragu-ragu, kekuatan ilahi menembus ke dalam tubuh roh pola rahasia, menutup matanya, dan merasakan pola rahasia hukum chaos di tubuhnya. Dan semangat pola rahasia itu tidak bergerak, dan segera, napas menjadi layu, dan segera tidak ada kehidupan. Luo Feng juga perlahan membuka matanya dan tidak bisa menahan senyum. Aku belum mengerti bagian kecil dari hukum kekacauan ini, tapi itu tidak buruk. Setelah itu, Luo Feng terus berjalan untuk waktu yang lama, tetapi sayangnya dia tidak menemukan semangat dari pola rahasia itu. Ya, Luo Feng melihat ke arah kiri depan, dua dewa sejati abadi alien. Karena Luo Feng selalu menyalakan detektor, meskipun detektor tidak dapat menemukan semangat pola rahasia, masih mungkin untuk menemukan orang kuat lainnya, dan Luo Feng juga menjual detektor besar dan menggantinya dengan detektor mini untuk bersembunyi sendiri, berkeliling puluhan kilometer. Ketika Luo Feng mendekat dengan tenang, tetapi dua dewa sejati abadi tidak menemukannya. Hei, roh pola rahasia barusan memiliki pola rahasia hukum kekacauan yang tidak kusadari. Aku sangat beruntung. Kehidupan tanaman yang diselimuti duri tertawa. Saya belum menangkap semangat pola rahasia yang sudah lama tidak saya pahami. Pria kuat lainnya dengan bentuk yang sama berkata, dan kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, bagaimana kalau kita pergi ke Danau Qianbo? Semangat pola rahasia. Kamu gila, pembangkit tenaga Danau Qianbo seperti awan. Dikatakan bahwa roh pola rahasia telah memusnahkan puluhan pembangkit tenaga dewa sejati abadi yang pergi untuk mengepung dan menekan mereka. Pembangkit tenaga listrik segera membalas di awal. Aku baru saja mengatakannya. Kami siapa? Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba melihat ke kanan, dia melompat, dan pada saat yang sama bola cahaya ajaib diluncurkan. Tiga sosok terbang pada saat yang sama, bola cahaya meledak di belakang mereka, dan ketiga sosok itu adalah Luo Feng dan mereka bertiga. Ya, kami benar-benar menemukan kami. Luo Feng langsung mendekati dewa sejati abadi, sementara Morosa dan Sue Qiong menemukan dewa sejati abadi lainnya. Kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama-sama sekali, Morosa dengan cepat menembus jantung dewa sejati yang abadi, dan Luo Feng juga membunuh dewa sejati abadi lainnya hingga kematiannya. Apakah roh pola rahasia Danau Qianbo yang kuat? Luo Feng tersenyum ringan saat dia melihat mayat dua dewa abadi tanaman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.